Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesehatan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, Ibu ucapkan selamat datang kepada anak-anak siswa kelas 1, di mana anak-anak sekarang sudah naik tingkat yang tadinya tingkat TK Taman Kanak-kanak atau RA Rodotul Atfal, sekarang sudah naik tingkat yaitu sekolah dasar atau SD. Aku harapkan anak-anak lebih semangat belajarnya, walaupun pada semester kali ini kita masih pembelajaran jarak jauh. Jangan putus asa anak-anak, anak-anak masih bisa belajar melalui WA group bersama guru kalian ya. Bisa berkenalan melalui WA group. Tetap semangat, baik anak-anak, supaya kita lebih semangat, kita tepuk anak soleh dulu ya. Baik, mulai ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita ya anak-anak ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Dada Kholidah. Ibu Dada mengajar di SD Sukapura 3, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai, hari ini kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Ya, tentang apa anak-anak? Tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jawab Sallallahu Alaihi ya. Jadi kalau anak-anak mendengar kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa dijawab Allahumma sholli alaihi. Siap ya anak-anak? Baik anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, tak lupa Ibu selalu mengingatkan kepada anak-anak karena sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka diharapkan anak-anak tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang kita kenal dengan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, anak-anak harus menggunakan masker. Ya, dengan begitu insya Allah kita usaha lahirnya supaya virus COVID-19 tidak masuk ke dalam tubuh kita ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan, anak-anak dibiasakan dengan menggunakan sabun dan di bawah air yang mengalir ya. Kemudian kalaupun anak-anak di perjalanan tidak ada air, maka jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Kemudian M yang ketiga apa? M yang ketiga yaitu anak-anak hendaknya selalu menjaga jarak dengan orang lain, paling tidak 1 sampai 1,5 meter ya. Hindari ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, anak-anak diharapkan agar tidak berkerumunan. Ya, hindari berkerumunan. Sekarang jangan dulu jalan-jalan. Sekarang tetap anak-anak tinggal di rumah. Silahkan bermain, belajar bersama keluarga. Itu akan mendekatkan anak-anak dengan keluarga, dengan ayah, dengan mama ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga membatasi mobilitas. Jadi jangan berkumpul ya. Dan yang terakhir, tidak lupa kita sebagai umat Islam hendaknya kita
selalu mohon kepada Allah, selalu berdoa. Karena segala sesuatu yang menentukan itu adalah Allah. Maka kita berdoa, kita doakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk seluruhnya. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa segera belajar kembali di ruangan kelas, bisa bertatap muka, bisa kenal dengan teman sekelas, dengan kakak kelas, ya seperti itu ya. Doakan mudah-mudahan COVID-19 ini segera hilang, bukan hanya di Cirebon, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, baiklah, sebelum kita pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah ya. Baik anak-anak, Ibu pimpin doanya, kita bersama-sama berdoa dulu ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa itunya artinya nak? Kami ridho bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhanku, dan kami ridho bahwa Islam itu agamaku. Kami ridho Nabi Muhammad itu adalah Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk menambah kebaikan kita ya anak-anak, kita terlebih dahulu baca surat Al-Ikhlas dulu ya. Mudah-mudahan anak-anak banyak yang sudah hafal surat Al-Ikhlas, Ibu yakin ya. Ini surat yang biasa kita baca. Kita bersama-sama ya anak-anak, boleh lihat slide-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anak sekalian, sekarang kita mulai ke pembelajaran ya anak-anak. Tadi Bu Dada sudah menceritakan materi kita kali ini tentang apa ya? Tentang kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diharapkan sesudah pembelajaran ini anak-anak yang pertama bisa meyakini akan kebenaran kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anak-anak bisa menunjukkan sikap kasih sayang dari Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, bisa menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan yang keempat yaitu bisa menerapkan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, bisa menceritakan sikap kasih sayang yang ada dalam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tujuan kita akan tercapai ya anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, tadi materi tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Apa sih itu kasih sayang? Kasih sayang itu artinya adalah sikap saling menghormati, sikap saling mengasihi, menyayangi semua ciptaan Allah, baik itu makhluk hidup maupun makhluk mati. Makhluk hidup itu seperti apa nak? Makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk mati ya makhluk yang tidak bisa bergerak, yang tidak punya nyawa, ya, tidak berkembang, ya.
seperti batu, gunung, seperti dan masih banyak lagi. Jadi ulangi ya, kasih sayang itu adalah sikap saling menghormati dan mengasihi semua ciptaan Allah, baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, sekarang Nabi Muhammad. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Ada yang sudah kenal Nabi Muhammad? Insya Allah pasti anak-anak Islam semuanya harus tahu siapa sih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah nabinya kita, nabinya umat Islam, nabi akhir zaman. Sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang lain. Nabi Muhammad adalah sosok pilihan Allah yang menyebarkan agama Islam, dan alhamdulillah sampai kepada kita bisa menikmati bagaimana indahnya kita beribadah mengabdi kepada Allah yang tadinya zaman kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu agama Islam. Nah, Ibu harapkan anak-anak harus tahu sejarah dari Nabi Muhammad. Jangan hanya tahu sejarahnya orang lain, harus tahu dulu sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir kapan? Nabi Muhammad itu orang tuanya siapa? Ada yang tahu tidak? Baik, Ibu hanya sekilas ya memberikan materi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi kita, nabi akhir zaman, nabinya umat Islam, nabi seluruh umat manusia. Lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi ya. Kemudian Nabi Muhammad mempunyai seorang ayah yang bernama Abdullah, atau ada yang disebut Abdullah, dan ibunya bernama Ibu Aminah. Nabi Muhammad kecil ketika masih dalam kandungan, beliau ditinggal oleh seorang ayah. Makanya dia disebut dengan anak yatim. Dan kemudian diasuh oleh pengasuh yang bernama Halimatus Sa'diyah. Selama 6 tahun sampai usia 6 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya. Dan Allah berkata lain, berkehendak lain, ibunya wafat. Siapa tadi nama ibunya? Ibu Aminah. Beliau wafat pada usia Nabi Muhammad itu usia 6 tahun. Dan makanya disebut dengan anak yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Ada yang tahu siapa nama kakeknya? Ya, nama kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Tapi tidak lama, hanya 2 tahun beliau diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Kakeknya pun wafat, meninggal. Dan akhirnya di usia 8 tahun sampai dewasa diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai dewasa. Ya, nah itulah anak-anak Nabi Muhammad, walaupun sejak kecil ditinggal oleh orang tuanya, tapi dia anak yang penuh dengan kasih sayang, sesuai dengan materi kita ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang penuh dengan kasih sayang ya. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Di sana bukan berarti tidak bisa baca, tapi mereka itu tidak bisa membedakan ini perbuatan yang baik, ini perbuatan yang jelek. Perbuatan jelek mereka lakukan, makanya disebut zaman dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, karena tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita tidak demikian ya, karena kita sudah Nabi Muhammad sudah memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat nabinya sampai akhirnya alhamdulillah kepada kita ya. Beliau itu penuh dengan keteladanan, makanya disebut dengan uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu adalah teladan atau contoh yang baik bagi seluruh umat manusia. Dalam diri Nabi Muhammad itu penuh dengan keteladanan.
Tapi untuk saat ini Bu Dada hanya akan menjelaskan tentang contoh kasih sayang dari Nabi Muhammad saja ya. Sebenarnya banyak sekali keteladanan yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita itu agar senantiasa bersikap kasih sayang kepada seluruh makhluk. Nah, tadi disebutkan kasih sayang itu kepada makhluk hidup juga makhluk mati atau benda mati. Bisa kita simpulkan anak-anak bahwa Nabi Muhammad itu sangat menyayangi umatnya. Apa bukti dari Nabi Muhammad sangat menyayangi umatnya? Yaitu umat Islam. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat fardu, di mana pada waktu itu Allah memerintahkan supaya melakukan sholat fardunya 50 waktu. Nabi Muhammad merasa, apakah umat saya sanggup melaksanakan seperti itu? Makanya Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah, dan alhamdulillah Allah mengabulkan kita melaksanakan sholat fardunya hanya 5 waktu dalam sehari. Makanya anak-anak diharapkan tidak ditinggalkan sholat fardunya, sholat wajibnya, itu sudah dapat diskon ya. Anak-anak suka kan diskon-diskon ya. Apalagi bahwa Nabi Muhammad ini sangat menyayangi keluarganya. Pasti, ini sudah pasti ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad juga sangat menyayangi anak-anak. Ini salah satu kisah saja ya anak-anak, bahwa Nabi Muhammad itu sering bermain dengan anak kecil. Beliau sangat senang, sangat sayang kepada anak kecil. Ketika itu dikisahkan anak-anak suruh berbaris. Nanti siapa yang datang lebih dulu menghampiri Nabi Muhammad, maka akan diberi hadiah dan dipangku oleh Nabi Muhammad. Nah itu, bahkan ketika Nabi sholat pun ada anak kecil, ada cucunya sampai gendong di punggungnya, Nabi Muhammad tidak marah ya, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada anak-anak ya. Kemudian apalagi, Nabi Muhammad sangat menyayangi orang fakir dan miskin ya. Ada kisah, salah satu kisah lagi bukti bahwa Nabi Muhammad itu sayang kepada fakir miskin, bahwa dikisahkan ada seorang pengemis yang buta, yang tidak bisa melihat, dari Yahudi. Beliau selalu duduk di pojok pasar ya. Nabi Muhammad, pengemis tersebut selalu berkata kepada orang yang lewat, jangan dekati Muhammad, beliau itu orang gila, beliau itu dukun, tukang sihir. Jangan sampai mendekati. Kalau kalian mendekati maka kalian akan mengikutinya. Seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tidak membencinya. Malah Nabi Muhammad melakukan hal yang sangat terpuji. Nabi Muhammad setiap pagi mendatangi pengemis tersebut, membawa makanan, kemudian menyuapi dengan tangannya sendiri, bahkan dikunyah supaya cepat ditelannya. Terus beliau melakukan hal seperti itu, sampai pada akhirnya pengemis tua itu merasa kehilangan. Biasanya ada orang yang selalu menyuapi saya, tapi kenapa hari ini tidak ada yang menyuapi saya ya? Gitu ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad yang terdekat, menggantikan tugas Nabi Muhammad. Beliau mendatangi pengemis tersebut dan menyuapinya. Tapi apa yang terjadi? Pengemis tersebut marah. Sana, bukan kamu yang biasa menyuapi saya. Ini bukan orang yang biasa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bahwa yang biasa menyuapi pengemis tersebut adalah Nabi Muhammad, Nabi yang selalu beliau ejek setiap hari. Nah, ketika kejadian tersebut maka pengemis itu merasa menyesal, dan akhirnya alhamdulillah pengemis tersebut masuk menjadi agama Islam. Jadi tidak ada dendam Nabi Muhammad. Kemudian apalagi, Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim piatu. Anak-anak mungkin pernah mendengar cerita ada seorang anak yatim yang menangis ketika Idul Fitri. Ketika Idul Fitri ayahnya sudah meninggal ya, namanya anak yatim sudah meninggal. Beliau menangis.
Kemudian sesudah menangis ditanya, kenapa nak? Beliau menanyakan, saya tidak, saya, orang tua saya sudah meninggal, ayah saya karena perang. Kemudian Nabi Muhammad apa? Baiklah nak, ayo kita pulang, dimandikan, diberi baju yang bagus, dan kemudian diangkatlah menjadi anak angkatnya. Nah, anak sekalian, intinya anak-anak, kita harus selalu memberi kasih sayang kepada semuanya. Yang pertama nih nak, kita harus harus mempunyai kasih sayang untuk diri kita sendiri. Apa contohnya untuk diri kita sendiri? Contohnya kita makan sehari berapa kali nah? Yang rutin ya makan. Kemudian kita juga harus rajin berolahraga. Kemudian kita juga harus beristirahat yang cukup. Jangan waktu kita dilakukan untuk bermain saja. Apalagi sekarang pembelajaran tidak di dalam kelas. Ibu harapkan anak-anak harus bisa mengatur waktu, ya, harus bisa menyayangi diri kita sendiri, ya. Kemudian apalagi yang kedua, kasih sayang kita kepada keluarga. Banyak sekali contoh. Keluarga itu siapa? Ada ayah, ibu, kakak, adik, bahkan ada nenek, ada kakek. Kita saling sayang, kita sholat berjamaah, kita bantu. Contohnya seperti ini nih anak-anak tuh. Dalam keluarga kita ngobrol, kita mengaji bersama-sama, kemudian membantu mama, membantu ayah, dan yang punya adik sayang pada adiknya, bantu adiknya, ajak bermain apabila mamanya, ayahnya sedang bekerja, ya. Apalagi yang ketiga yaitu kasih sayang terhadap sesama manusia. Ini pun banyak sekali. Ibu yakin anak-anak bisa mengikutinya dan mungkin sudah diikuti. Apa contohnya? Ada gambar apa saja? Ada seorang anak, 2 orang anak yang sedang membantu menyeberangkan jalan nenek-nenek. Kemudian membantu yang membersihkan jalanan. Kita juga kalau ada yang sakit teman, kita tengok, kita doakan, ya. Dan saling memberi dermawan. Insya Allah semua kebaikan-kebaikan akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yang keempat yaitu sayang terhadap binatang. Anak-anak yang di rumah punya hewan piaraan ataupun tidak, di jalanan ada hewan, maka kita harus menyayanginya. Yaitu dengan cara apa? Memberi makan, kemudian memberikan tempat yang bersih, ya seperti itu. Jangan sampai disiksa. Umpamanya ada kucing main tendang saja. Jangan seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian apa lagi? Kasih sayang terhadap tumbuhan. Ibu yakin anak-anak di rumah ada tanaman. Silahkan anak-anak kegiatan selama PJJ ini, selama di rumah, sayangi. Silahkan anak-anak menyiramnya, kemudian memberi pupuknya, ya. Karena apa yang diciptakan oleh Allah itu untuk kemanfaatan manusia, untuk kita. Ya, dagingnya untuk kita, buahnya untuk kita, untuk manusia, ya. Kemudian yang terakhir yaitu kasih sayang terhadap lingkungan. Nah ini, kalau lingkungan kita ingin bersih, sehat, jauh dari penyakit, maka kita harus menjaga lingkungan kita. Di sini salah satu contohnya nih ada 3. Dengan bekerja bakti, kemudian menanam tanaman yang ada di pinggir pantai, dan membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak sekalian, yakin anak-anak sudah tahu selawat ya. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita selawat dulu ya. Kita Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cukup ya, nanti dilanjut lagi di rumah ya. Sekarang anak-anak, intinya kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa perilaku kasih sayang Nabi Muhammad itu tidak hanya diberikan kepada makhluk hidup, tapi juga makhluk mati, benda mati. Dan sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka kita harus bisa mengikuti perilaku kasih sayang Nabi Muhammad kepada siapapun, baik di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan bermain, ya. Dan jangan lupa kalau kita juga mengakui ciptaan Allah, maka kita
harus mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, anak-anak, tugas dari guru, silahkan anak-anak lihat slide yang ada di layar. Silakan ceritakan melalui video gambar ini tentang apa ya. Silakan ceritakan, boleh di depan mamahnya yang video, nanti kirim ke guru agama masing-masing. Siap ya anak-anak ya? Belajar ya anak-anak bagaimana kita bersikap seperti yang ada di gambar tersebut. Kemudian ini untuk tulisannya Ibu berikan soal yang pertama 1. Silakan boleh di zoom ya, boleh dipoto. Kasih sayang kita diberikan kepada siapa saja. Yang kedua, jika ada teman yang sakit, maka kita harus bagaimana? Yang ketiga, anak yang soleh selalu meneladani akhlak dari siapa? Dan yang terakhir, menggosok gigi 2 kali sehari itu adalah termasuk salah satu kasih sayang terhadap apa? Bisa dipahami anak-anak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini anak-anak bisa memahaminya dan bisa mempraktekkan apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang Nabi Muhammad contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.